Pengikut. Kok ada yang diikuti? Apa sih diikuti? Engkau ikut Saya sejarah Kristus. Kristus. Arti Kristus itu apa? Aku mau tanya kau. Nah, Kristus itu roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, jadi Kristus itu apa? ya itu jadi artinya yang di dalam ya, ini masalah batinia ini sebenarnya. Kau bilang kau Batinia Kristen. dalam proses pensucian diri, pengkudusan diri. Nah, itulah Kristus. Arti Kristus saja kau tidak tahu. Kau bilang Ya, itu artinya. gimana? Apa arti Kristus? Ya, itu artinya nggak ada yang lain. Kristus itu Kristen itu Kristus. Kamu tahu? Nah, ini dulu kita bahas ayat 11 dan 12, nanti kamu akan paham apa itu. Biar kau itu penjelasan sudah. Ayat 12 juga tuh, dia terus itu. Ayat 12, mau tahu artinya apa? Nah, tandanya bagimu. Yesus yang lahir dan baik itu tanda. Lanjut. Tandanya apa? Nah, lanjut. Gimana sih? Tanda itu tanda Kristus. Nah, esensinya yang di dalamnya itulah Kristus, bukan tandanya, bukan fisik lahiriahnya. Jangan malu Kristen Protestan, saya sendiri Protestan. Ya justru saya ingin membakar pemahaman yang salah. Kau lebih pahamkan dari saya atau kau yang paham? Ya sepertinya saya lebih paham ini. Dari mana kau lebih paham? Ayatnya ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Di ayat 30 Simeon juga ya. Tahu Simeon itu siapa? Ayat 34. Ini juga tanda. Sebagai suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nah, ada tanda di sini, Lukas 2 ini. Jadi Anda fokus kepada tanda itu. Tanda itu bukan Kristus, Pak Lugan. Tetapi apa yang di dalam tanda itu, itulah Kristus. Makanya disebut hari ini. Kapan kamu baca ini? Hari-hari ini. Nah, kamu melahirkan Kristus di diri kamu. Disitulah ketuhanan itu. Apa bagaimana cara kerjanya? Lukas pukul 4.12. Lukas pukul 4.12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Jadi ada dua tanda di sini. Ayat 12 dan ayat 34. Simeon itu tahu siapa itu Simeon? Lukas pukul 12 berbunyi, dan inilah tandanya bagimu. Kamu jangan hanya ke Google. Apa di Pak Lugan ini? Udah pukul pula pakai pukul. Tandamu ya. Tanda inilah tanda itu yang dibungkus di dengan kain dan palungan tuh. Nah, saya tanya sekarang, tanda itu apakah ada saat ini, hari ini? Ada kan? Jadi apa yang kau sembah sekarang? Mana ada tanda itu hari ini? Ya, maka jadi lihatlah yang di dalam tanda itu yang abadi, Pak Lugan. Iya, apa yang kau sembah sekarang? Aku sembah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya itu loh. Emang kau dulu Jadi siapa yang kau sembah sekarang? Kamu menyembah Yesus. Di mana cara kamu menyembah Yesus? Belum pernah saya lihat orang menyembah Yesus. Yang ada saya lihat berdoa. Bukan menyembah. Kau berdoa sama siapa? Itu pun dalam nama Yesus. Itu apa artinya? Kan gitu, Kristus. Jadi saya lihat banyak yang tidak pahami arti Yesus Kristus itu. Sedangkan Paulus saja ya, dalam 1 Korintus 8 ayat 6, arti Yesus Kristus itu artinya adalah oleh Allah yang satu itu segala sesuatu telah dijadikan. Bukan tanda lahirnya, bukan. Energi Allah itu dalam menjadikan segala sesuatu, itulah Kristus. Tiap Natal itu merayakan tanda-tanda itu. Iya, tandanya kita rayakan. Merayakan ngapain? Kamu merayakan tanda-tanda itu lagi? Itu supaya ya di dalam tanda itu kan supaya kita paham. Jangan mentok di tanda. Nah, sekarang tanda itu nggak ada lagi.
Iya, Nah, memang nggak ada. kawan-kawan, bentar dulu ya, gantian dulu ya. Nanti kalian lanjutkan lagi tanda-tanda itu ya. Nah, Tanda-tandanya. Pak Laban dilawan ya begini jadinya. Iya, Gini bro. realistis. Ya. Kalau aku ya, kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena kan ini yang nanya kan teman Muslim, pasti dia rujukannya KBBI dalam berbicara. Nah, Tuhan itu harus maha kuasa kata KBBI. Yesus kan bukan maha kuasa, maka saya bilang Yesus bukan Tuhan. Itu jawabannya bro. Kecuali kalau kita pakai bahasa LAI, jawabanku Yesus Tuhan. Tapi ini kan bahasa Indonesia yang kita pakai. Itu maksudnya. Lanjut dengan tanda-tanda. Jangan framing. Oke, masuk Pak Tata. Izin Pak Ustaz, Aji izin. Ini si Herman framing, izin Pak Ustaz ya. Aku usahakan ya. Bukan hanya, jadi penulisan semua kitab harus merujuk kepada LAI, mau Al-Quran, mau apapun kitab suci itu. Nah ya, di sini kata Tuhan menurut kitab Anda juga demikian ini, Bibel ya. Nih, Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagai yang maha esa. Jadi tertolak menurut Bibel Anda, ini kitab Anda, Bibel Anda, Tuhan itu tertolak untuk Yesus. Yang maha esa, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Jelas tertolak, karena Yesus tidak maha kuasa, tidak maha perkasa, tidak maha esa. Tidak maha kuasa. Ini kitab Anda. Paham ya? Jadi Herman juga jangan framing KBBI. Menurut Bibel Anda juga demikian. Lanjut. Itu maha kuasa, dia sendiri maha kuasa itu bang. Maha kuasa apa? Dia nggak tahu hari kiamat, dia gagal meramal, dia tak tahu siapa menjabat jubahnya, dia ada penyakit yang nggak bisa diobatinya. Memang kamu orang Islam ada. Saya beda data, dia gagal meramal. Gimana kamu nih? Coba kamu baca dulu. Saya beda data. Ya, coba kamu baca surat Muhammad ayat 7. Nggak usah kemana dulu, Bibel ini belum selesai Jangan dulu. ke sana. Bibel aja kita bahas. Bibel belum tamat kau. Kamu ini bilang tuh Yesus itu tidak berkuasa. Yang kamu sembah siapa? Apanya Yesus ya Tuhan? Itu iblis yang minta disembah. Oh, oke. Berarti Tuhan Anda iblis ya? Karena di Bibel Anda Tuhan minta disembah. Biarin dulu, biar klimaks dulu udah tadi itu. Kau yang iblis, kau coba kau nak framing gitu. Enggak, dia framing bos, dia framing. Ya biarin aja. Nah, coba kau nak framing dulu, kita nak ngomong gini. Tuhanmu juga minta disembah bos ya. Coba kalau memang kamu mau diskusi yang baik-baik ya kita kasih tahu baik-baik lah. Pak Lugan, fokus saja ke Kristenan. Ngapain nyebrang-nyebrang? Bukan urusan kita itu. Ya udah diskusi baik-baik aja, abangku, Bang Logan ya, dengan Ustaz Tata, yuk diskusi. Saya percaya Tuhan Yesus itu mulai dari lahir sampai Teruskan aja dengan Bang Laban itu, lanjut. Saya percaya Yesus itu Tuhan mulai dari lahir sampai dia naik ke surga. Kalau mau tahu. Saya tanya dulu Pak Lugan, apa arti Tuhan menurut Yesus? Hah? Menurut Yesus, apa arti Tuhan yang Pak Lugan ketahui? Ya Tuhan di atas Tuhan. Iya artinya dulu. Mana ada dia bilang aku Tuhan di atas Tuhan? Tidak mau arti, tidak mau bilang tahu artinya. Kalau orang Islam itu bilang tiada Tuhan selain Allah, aku bilang tiada Allah selain Tuhan. Saya sendiri loh ngomong gitu. Apa arti Tuhan itu bagi kamu? Ya itu menurut Yesus dulu apa yang Pak Lugan ketahui? Apa arti Tuhan menurut Yesus? Itu roh. Kamu tahu? Mana ayatnya Gini, kita baca? gini. Biar kita baca aja. Laban ini aja, Laban. Apakah Tuhan itu manusia, Laban? Bukan. Gak ada hubungan Tuhan kepada manusia. Biarin aja, gak usah dikasih pertanyaan. Cuma komparasi aja, Ustaz. Yang dikatakan Tuhan itu rohnya, roh Allah, roh Tuhan. Saya tidak pernah bilang begini sama saya yang lain. Dia satu. Nah kalau disebut roh Tuhan, roh itu kan memberi hidup. Nah apa yang memberi hidup? Nah sekarang ini apa yang memberi hidup bagi Pak Lugan? Roh? Kenapa? Apa itu? Dalam bentuk apa? Kan gitu. Nah, bentuk napas, pikiran, apa lagi? Bagaimana logikanya itu? Nah,
Aku tidak pakai logika. Itu memang itulah. Kalau saya tidak punya nafas, saya mati. Nyawa Iya. begitu. Nyawa lain. Sains nyawa itu nggak ada loh. Nyawa itu Sains darah. nyawa Iya, tidak ada. nyawa itu darah. Kalau mau tahu. Nyawa itu darah. Terus apa hubungannya dengan arti Tuhan di situ? Ya, roh. Tuhan itu roh. Itu nafas dan pikiran. Nggak, ayatnya dulu. Pendapat Yesus tentang arti Tuhan. Bisa kita bahas. Ya, kalau kau bisa melebihi daripada Yesus, silakan. Loh, kok melebihi? Kita ingin mengetahui apa pendapat Yesus tentang arti Tuhan. Bukan Itulah Bapak. melebihi. Itulah Bapak. Kalau tentang pekerjaan, malah Yesus mengharapkan pekerjaan kita lebih besar loh. Itulah Bapak. Bahkan Kenapa? pekerjaan yang lebih besar daripada ini katanya. Iya, itulah Bapak. Artinya Bapak itulah roh. Bapak ada dalam aku dalam Bapak. Iya, artinya Dia apa berdoa itu? kepada Bapaknya, Arti berarti Tuhan rohnya. dulu, arti Tuhan. Atau gini aja, apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apa artinya ini? Nah, Yesus tidak pernah mengatakan apa hasil Tuhan. Tidak. Ya udah, yang ini aja kita bahas, yang tertulis versi LAI ini. Apa maksudnya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, katanya. Memang betul. Apa artinya? Dialah guru pengajar. Contohnya anak sekolah, ya kan? Adakah anak-anak murid itu dia tahu guru dan dia juga tahu bapak. Nah, terus guru ngapain nih? Nah, mengajar. Seorang bapak mengajar. Mengajar. Dia juga jadi guru. Mengajar. Kalau mengajar berarti memberikan apa ya? Wejangan, perkataan-perkataan, nasihat. Kan begitu kan? Nasihat. Nah, apa nasihatnya? Itu tuh, ayat 15 tuh. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Nah, bukan hanya nasihat loh. Bukan hanya kata-kata. Kata-kata yang mewujud kepada perbuatan. Supaya kita berbuat dari perkataan itu. Itulah ketuhanan. Bukan sosok. Tandanya, Pak Lugan. Ya, ini kan tandanya sudah lewat. Nah, itu makanya jangan mentok di itu, tanda itu. Di dalam tanda itu apa? Nah, itulah ketuhanan. Nah, keteladanan ya, melalui kata-kata. Nah, kata-kata itu dari mana? Dari pikiran, dari logos. Nah, kan itu yang real kita rasakan setiap hari. Kita punya logos. Kalau ada yang mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, saya tidak pernah mengatakan gitu. Dia disalib itu karena dia mengaku dia anak Allah waktu itu. Dilempar batu waktu itu. Ya. Dia mengaku anak Allah waktu itu. Padahal anak Allah itu artinya apa? Nah, itu Yohanes 1 ayat berapa itu? 13 ayat. Makanya saya itu tidak pernah mengaku dia manusia. Memang kita tahu dia manusia. Kita tahu dia loh, Yesus itu datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku dia datang sebagai manusia, antikristus. Hati-hati. Ya, di Yohanes 1 ayat 14. Itu ada juga yang datang dari awan-awan. Ya. Sama-sama, waduh, Bang Kripto. Betul, kita percaya dia datang sebagai manusia. Kita percaya datang dari awan-awan itu. Kita percaya, aku percaya. Tapi 100% saya percaya dia Tuhan. Itu ada juga di Matius 7 ayat 21. Ya. Udah datang apa belum? Mengatakan waktu itu. Mengatakan juga itu. Saya percaya juga di manusia, tapi 100% saya percaya dia Tuhan. Iya, Pak Lukan katakan tadi datang di awan-awan. Ya, banyak orang Kristen sudah meninggal tanpa melihat
penglihatan seperti itu. Bagaimana itu? Dukung Bang Halo, Lugan, Pak Kripto. Bang Kripto, Selamat pagi. dukung Bang Lugan ya. Bang Kripto Ya, dukung tuh. Bang Lugan. Saya tidak mau dukung dia karena dia salah. Aduh, gimana ini Ustaz Tata? Kenapa? Saya bukan pendukung dia. Loh, berarti Yesus bukan Tuhan, Bang Bukan. Kripto? Hah? Bukan. Waduh, gimana ini? Maksudnya Luga, selamat pagi, Bang Luga. Waduh, Luka dikeroyok 3 nih. Herman, 28 Kripto tidak menturunkan Yesus. Gimana ini, Luka? Lanjut. Luga, Bang Luga. Maksud Anda Tuhan itu apa? Jangan-jangan maksudnya kurios. Yesus sendiri loh mengatakan. Ya, dia kurios bukan? Dan anak muridnya mengatakan, Tuhan, Tuhan sebutkanlah Bapakku. Sedang anak muridnya loh mengatakan, Iya. seperti itu. Betul. Tuhan, Nggak sebutkanlah Bapak itu kepada kami. Tunjukkanlah Bapak itu pada kami. Kan dia mengatakan, cukup sekian lama engkau bersama aku, engkau tidak pernah mengenal aku. Bahwa Betul, Bapa betul. ada di dalam aku di dalam Bapa. Betul. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya betul. Kok Tapi betul-betul? pertanyaan saya, Bang Lugat, apakah Tuhan yang kau maksud itu adalah kurios atau theos? Adakah saya sebut namanya kurios? Maka itu saya tanya, apakah Bang Luga bisa membedakan? Apakah saya sebut nama kurios? Luga, saya bertanya, apakah Anda mengerti arti kata theos dan kurios? Apakah saya sebut itu kurios dengan theos? Tidak, tetapi saya bertanya, Kenapa kau bertanya saya dengan itu? apakah Anda mengenal arti daripada Saya kurios tidak dan theos? pernah baca yang itu, Bang. Saya tidak pernah baca itu. Yang saya baca kitab Injil aja, Bang. Iya, apakah Bang Di Luga? situ tidak ada nama theos kurios. Baik, saya bertanya, apakah Bang Jangan Luga paksa saya, Bang. Jangan paksa saya, Bang. Saya tidak. Saya jangan paksa. Saya boleh nggak bertanya? Saya Jangan boleh paksa bertanya? saya. Saya Ya, boleh saya bertanya? biarpun kau bertanya, kalau kau paksa saya di situ, saya tidak akan menjawab. Soalnya saya bukan di Taurat lagi. Ya, memang ada Taurat yang mendukung Injil, Bang. Ya, ada Taurat mendukung Injil. Ini Saya Tidak memahami original tag-nya Bang Kripto. Jadi versi LAI aja. Apakah Oh. Anda tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan? Gitu aja Bang Kripto. Oh, dari dulu dia begitu. Oke. Ya udah. Jadi Itu makanya aku bilang, jangan kepaksa saya dengan yang seperti itu. Gitu nah. oh baik. Jadi Bang Luga, Saya bukan Nabi Luga saya. Saya Lugan asli. Dikira Nabi Luga. Lugan, saya kira Nabi Luga. Saya orang Dayak. Jadi Bang Lugan tidak mau membaca teks asli ya? Tidak mau ya? Bagaimana saya baca teks aslinya, aku tidak tahu artinya bagaimana. Bukan. Apakah pernah Bang Lugan? Saya tidak pernah sekolah di situ, Bang. Soalnya Ya. pendeta saya aja yang mengatakan, tidak pernah juga mengatakan kurios, ya, tidak pernah mengatakan di dalam gereja, Bang. Ya, maukah kita itu saya dengan Bang Lugan malam ini belajar lebih jauh lagi bahwa Tuhan itu mempunyai dua arti ya. Dalam bahasa aslinya kurios dan theos. Mau belajar lebih jauh lagi? Kalau abang bisa sama orang lain, saya tetap mendengar, Bang. Saya pasti mendengar. Bagaimana apa sih artinya? Aku tetap mendengar, Bang. Nggak Oke. mungkin saya bisa mengilang. Itu nah. Ya, Tapi baik. kalau abang memaksakan saya untuk mengartikannya, jangan, Bang. Aku nggak bisa, Bang. Itu aja. Mau mendengar tetapi tidak mau menerima, gitu. Loh, apa tadi saya bilang, Bang? Coba dengan versi lain. Apakah kalau kripto mengajarkan Bang Lugan lebih jauh bahwa arti Tuhan itu ada dua,
Karena itu kan bahasa Indonesia, ya. Tuhan itu bisa berarti kurios, bisa juga berarti theos. Dan kedua kata itu berbeda artinya. Kalau kurios itu artinya tuan atau penguasa atau pemilik. Tetapi theos itu bisa berarti dewa, bisa berarti Tuhan yang satu. Ya, bisa juga berarti bagi penganut Tritunggal itu Roh Kudus atau Yesus atau Bapa, begitu. Jadi arti theos itu bukan dewa saja, ya, ada arti lain. Itu makanya saya tidak mau bahas theos, Bang. Ya. Soalnya kebanyakan masuk ke dewa, Bang. Makanya saya nggak mau bahas. Kalau aku membahas theos, ya, itu masuk ke dewa. Salah-salah masuk ke dewa, Bang. Memang di original tag-nya berbunyi theos, Bang Lugan gimana? Iya, salah-salah masuk ke dewa dia, Bang. Kalau salah iya, di Belanda itu di original tag-nya berbahasa Yunani artinya theos di situ. Gimana itu? Ya, itu makanya saya nggak mau ikutinya. Itu nah. Apa yang di kitab pengenapan itulah yang saya ikuti, Bang. Apa artinya Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu penggenapan, Bang. Masa kita mengambil yang tidak penggenapan lagi? Tapi kan Bang Lugan, original teksnya kan bahasa Yunani, Bang Lugan. Kau harus ikuti karena yang mengesahkan itu orang Yunani. Ya, walaupun begitu, tetap ikuti, tetap percaya. Nah, kalau mau ikuti biar dibuka datanya sama Otak Waras, Abang Otak Waras. Bisa ditunjukkan sama dia. Bukan cuma omongan doang gitu. Biar dengan Bang Kripto dulu, Bang Kasar. Bang Lugan. Oke, lanjut. Iya, Bang sama Kristennya, saya sama Kristen dulu. Bang Lugan. Bang Lugan. Saya ajak Anda ke dalam satu rumah, ya. Rumah itu besar, bagus sekali, lebih bagus dari Istana Merdeka. Suruh sama Bang. Jangan ambil rumah. Langsung saya ajak Bang Lugan ke suatu istana yang lebih besar dari Washington DC, ya, lebih besar dari istana di Prancis, ya kan? Itu namanya Istana Kerajaan Surga. Tetapi ada kunci-kunci untuk membuka ruangan-ruangan itu. Kalau Bang Lugan, kuncinya cuman dari LAI, ya, Tuhan, nggak bisa dibuka-buka. Ya, Bang Lugan itu ada di luar istana yang indah dan besar itu. Nggak bisa dibuka. Bang Lugan ada di luar. Sedangkan di dalam istana itu lebih indah dari luarnya. Ya, kalau Abang bisa mengerti apa namanya kurios, apa namanya theos, namanya dabar, apa namanya pater, apa namanya banyaklah dalam bahasa Yunani itu, ya, teks-teks asli. Baru Bang Lugan bisa lihat ke dalam istana itu, ya, apa di dalam itu. Ya, kalau Bang Lugan hanya taunya Tuhan LAI, nggak bisa masuk, di luar aja. Percuma Bang Lugan jadi Kristen. Ya, Perjanjian Baru nggak bisa dibuka artinya, arti sebenarnya tuh nggak bisa dimengerti. Begitu Bang Lugan. Saya udah masuk ke dalam istana itu. Ya. Jadi apa guna Perjanjian Baru pengenapan itu, Bang? Kalau memang tidak bisa dia mengerti, Bang. Bang Lugan akan baca itu, apalagi masuk di Wahyu, ya. Bang Lugan hanya baca luarnya, ya, baca dongeng, ya. Di dalam Perjanjian Baru itu, ya, ada suatu rahasia, ya, bukan cerita
tetapi rahasia. Nah, Bang Lugan tuh bisa tahu rahasia itu dan indah sekali. Ya, tapi kalau mau baca hanya sebagai cerita dongeng, ya, dialog, ya, tentang bagaimana orang harus baik, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan mencuri, itu nggak usah buka perjanjian baru. Bang, aku mau tahu tentang ayat-ayatnya, artinya teos itu dengan Tuhan itu, nah Bang. Dia lari ke sana tuh. Ke sana, bagaimana saya bisa tahu, Bang? Ya, makanya dikasih tahu. Ya, step tentang rumah istana. Bagaimana kita mau tahu? Kita ini tidak punya sekolah, Bang. Itu makanya aku nak mau baca tahu teos Koreos itu, Bang. Itu makanya begitu. Kalau kau ambil umpama begitu, aku nggak bakal paham, saya, Bang. Kasih umpama lebih ruwet lagi pikiran kalau begitu. Ya, kalau gitu tinggal di luar saja. Ya, itu perjanjian baru tuh ada kiasan, ada perumpamaan, ya. Ada ajaran-ajaran yang lebih daripada tata krama, ya, berbuat baik gitu. Kalau mau berbuat baik nggak usah baca perjanjian baru, Bang. Kita semua udah tahu berbuat baik tuh, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati ibu bapakmu. Nggak usah baca perjanjian baru. Perjanjian lama juga nggak ada guna, cuma cerita-cerita tentang Salomo, ya, tentang Ayub, tentang yang goib-goib gitu loh. Ya kan, ya, Musa nyebrang lautnya terbelah dua. Perjanjian baru itu kan ada perjanjian lama juga mendukung perjanjian baru tuh, Bang. Iya, kalau itu perjanjian lama dibaca, ya yang tertarik itu hanya mujizat-mujizat, ya. Musa bisa membelah air dengan tongkatnya, ya. Nah, itu nggak apa-apa kalau suka yang begitu-begitu aja. Apakah Bang Lugan mau mengetahui yang lebih daripada itu? Ya. Hanya cerita tentang Yesus menggandakan 2 ikan dan 5 roti. Waduh, ini ada temannya Pak Lugan ini. Iya. Opung Pipo ini. Dua kayak ini. Ini dua versus 2 ini. Pak Pipo ini, Opung. Nanti nangis Ya, ada apa? Ya, Nanti Pipo bukan ini tak. Enggak, mau saya buat nangis, tak mau saya buat nangis lagi dia. Malam bukan nangis dia. Kripto ini, Pak Kripto. Kripto nih, silakan bantah. Enggak, tak mau nangis, saya buat lagi nangis. Malam udah nangis dia. Kata kripto, ya suka Tuhan, silakan bantah. Takta, gimana Takta? Mau nangis lagi enggak? Jangan nyebrang. Pipo, kata kripto lama-lama ya suka Tuhan, silakan bantah. Enggak, si Takta mau saya buat lagi nangis. Kau takut kau sama kripto lama-lama, silakan. Semalam itu kalau saya bicara sama kamu pasti kau turunkan. Pipo, Yesus ternyata Tuhan. Nama pagi Takta. Kata Laban sama Kripto, Yesus bukan Tuhan, bantah dulu, jangan mana. Ayo, bantah. Ayo. Kenapa kau tuangkan? Lanjut Kripto dulu dengan Lugan. Itu yang gue heran sama kamu orang ini. Kok bisa-bisanya, kok tiba-tiba Yesus itu bukan Tuhan tuh, nah. Silakan bantah Pipo juga, silakan bantah Pipo. Kata Laban dan Kripto, Yesus bukan Tuhan. Tadi si Herman juga bilang gitu, baru turun dia. Belum pernah. Kandung Maria Belum pernah dengar Opung Pipo ini bilang begini. Sini Yesusmu, biar ku blender, katanya. Belum pernah dengar kayak gitu. Ku buat nangis Bombay kayak kau Laban gitu Ustaz. Mana Yesusmu berkublian, artinya enggak itu lagi bahasan kita. Jadi zaman sekarang zaman anugerah, bagaimana hidup, ya menghidupkan Kristus. Laban, si Pipo mentuankan Yesus, Laban, dia mentuankan Yesus, beda. Tanya sama dia. Kalau Pung Pipo udah selesai sama teori-teori seperti itu, mentuankan Yesus dia, si Pipo.
Iya, kalau Pung Pipo ini lebih ke apa? Aplikasi kehidupan dianya. Jangan kau otak. Ini Gurunda Mustakta ini coba ngomong. Kalau berani dia. Kau sama biar aku tegas. dulu. Kau Pipo sama aku dulu kau. Aku pengen jelas. Jadi buka kem dia. Ya gimana Takta? Ya ntar lebar. Biar saya gas dulu Takta ini. Tapi jangan kau katakan, jangan kau kick saya ya. Nanti kau kick lagi. Semalam kau kick. Gimana? Gak bisa kau kick. Nangis kau semalam. Gak saya nangis lagi. Saya akan pelan-pelan. Gak saya gas. Banyak kali cerita Pipo. Iya, niat tadi semalam kan diki saya akhirnya. Dia yang bilang Takta. Turunkan katanya. Undang-undang makatai ho. Enggak, kira-kira berani Takta bicara dengan saya, mendiskusi. Berani enggak? Ya, ngomong, jangan jari-jarimu kau tunjukkan. Buka mute-nya. Makanya sari kun buat nangis Bombay kau. Minum Itu dulu. di mute tuh. Apa? Itu di mute tuh. Mute-nya buka. Pegangan Opung, pegangan. Ya, pegangan kau Pipo. Tanya dulu Gurundamu ini. Kalau macam kau masih abal-abal, kau masih murid. Takta kau, nggak ada relevansinya untuk kau. Masih bawa kau. Nanti kau sama aku kau. Sama si Laban sama skripto kau gak berani kau. Otak kau masih bocah. Takta ini yang saya apa? Tegas. Oke, silakan nama saudara dulu. Ya. Hei. Kan dia Takta kan diam dia. Mana berani dia ngomong. Banyak kali gayamu Pipo. Kan jadi buka kok kem dia nggak berani ngomong itu. Udah silakan lebar ajaran mereka. Aku pembuka dulu kau Pipo. Tuanmu siapa Pipo? Enggak, Bang Anuba disapa dulu. Apakah dia juga menuhankan Yesus apa hanya utusan gitu? Bang Anuba ini. Ya, Anuba, malam. Anuba. Enggak ngomong kan ya? Ya, Islam Kristen Bang. Kristen dia, Bang. Kristen dia. Kristen. Jadi Abang mentuhankan Yesus? Ya. Oh, ada 2 kawan, ada 3 lawan si Laban nih sama si Kripto. Si Pipo mentuhankan Yesus sama si Lugan sama si Anuba. Oke, silakan lanjut, Ustaz. Nah. Tapi Bang Anuba ini tidak bisa membedakan antara Kurios dengan Theos ya. Ya Bang Girtu ya. Silakan diajari Bang Girtu. Maksudnya? Ya lanjut aja dulu. Lanjut Bang Girtu. Lanjut aja dulu. Anubo, selamat pagi. Ya, lanjut aja. Lanjut bagaimana Anubo menuhankan Yesus? Ya. Kenapa? Gini, yang dari tadi yang sudah dibilang itu apa antara Kurios dan Theos itu bagaimana artinya? Saya kurang mengerti jadi. Oh begitu. Begini ya, ada suatu malapetaka ya. Kitab artinya Yunani diterjemahkan di Indonesia oleh LAI salah. Ya, karena kesalahan itu menimbulkan malapetaka bagi orang-orang Kristen yang tidak mau baca teks aslinya. Jadi mereka melihat Yesus itu sebagai Tuhan pencipta yang datang ke bumi seperti manusia itu. Itu malapetaka. Itu termasuk dalam kitab apa itu? Nah, kalau itu Kurios di dalam teks asli yang ditulis oleh Yohanes, Markus, Lukas itu ya, semua itu dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik atau Ibrani, karena mereka hidup di zaman penjajahan Roma. Jadi murid-murid Yesus itu menulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan diterjemahkannya salah. Kalau Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan atau pemilik atau penguasa, tetapi
di dalam bahasa Indonesia ditulis Tuhan. Mestinya Tuhan. Tapi ditulis Tuhan, dan dalam bahasa Indonesia Tuhan itu artinya pencipta langit dan bumi. Begitu. Ini bahasa Inggrisnya apa nih? God atau God? Kalau di dalam bahasa Inggris itu bisa God, bisa Lord, ya. Lord, kalau Lord, Lord God, God. Jadi itu juga bisa tersandung, ya. Kalau God itu mestinya God itu kan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kalau ditulisnya pakai G kecil itu dewa, ya. Berarti penguasa. Kalau God kambing, kalau God kambing. Itu pakai AT, GOAT. Iya. Salah God tadi. Bukan God. God itu dari mana itu? Dari mana itu, Bang? Dari mana itu, Bang? Oh, Inggris. Apakah Inggris itu dari Inggris kita punya kepercayaan ini atau dari Yahudi, Bang? Atau kan terjemahannya saya untuk apa juga kita mau pakai dari Inggris punya? Kita kan pakai dari Yahudi dan Yunani. Bukan, maksudnya saya tarik dari terjemahannya saja tadi. Ya. Jadi saya lebih fokus ke terjemahannya Perjanjian Baru aslinya itu bukan Ibrani atau Aramaik, tetapi Yunani. Iya. Saya lebih fokus ke sana. Okay. Jadi Tuhan yang di dalam bahasa Indonesia adalah bisa kurios, bisa theos. Kalau semuanya disebutnya theos, salah. Kalau semuanya disebut kurios juga salah. Makanya nggak bisa buka kamar, nggak bisa ruangan, nggak bisa dibuka. Karena kuncinya salah. Ya, istana itu Anda tidak bisa masuk. Kalau begitu gimana kunci yang pas menurut situ? Ya, makanya buka Alkitab Sabda, ya, di situ semua kata dalam bahasa Indonesia itu dikembalikan kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Tetapi akan saya dengar jalan itu semua dikembalikan ke bahasa Yunani. Bukan cuma theos. Pak Muslim ya? Dan ada nomor-nomornya. Apa, saya bukan Muslim, saya Kristen. Kristen. Udah jangan tanya denominasi, nggak ada gunanya denominasi. Yang penting saya cuma tanya saja. Ya, jangan tanya saya Protestan. Saya bisa tahu. Jangan bisa tahu. Seakan-akan Anda bisa lihat telapak tangan saya, bisa baca garis-garis tangan saya. Oh, saya bisa tahu. Kurios. Bukan. Saya bisa lihat semuanya, bukan. Tapi saya ini saja maksudnya. Garis besarnya saja. Untuk garis besarnya saja. Jangan melihat dari denominasi. Dari jawaban kita bisa tahu bahwa ini orang campuran. Ya, dari jawaban bisa, oh ini orang menjawabnya dari versi Mormon. Nanti ditanya lagi dia versi Saksi Yehova. Nanti dia ditanya lagi Katolik. Ya. Jadi bingung gitu, ya. Kalau kita belajar kayak saya belajar semua. Tapi saya nggak mau tanya orang denominasi. Saya tanya apa? Selantas saya nggak bilang, oh itu dari Mormon. Nanti saya tanya lagi jawabannya, oh itu Saksi Yehova. Jadi orang itu otaknya macam-macam gitu. Ada Saksi Yehovanya, ada Protestannya, ada Katoliknya gitu. Yang penting orang itu kalau berbicara tentang Kristenan tuh sesuai dengan Alkitab. Bukan tafsir. Abang. Berarti
Ini harus dipakai Yahweh ya bang ya, kalau begitu. Elohim. Kalau Yahweh, Yudaisme. Jadi harus pakai Elohim juga, gitu. Elohim, Yudaisme. Adonai, Yudaisme. Hashem, Yudaisme. Gitu loh. Jadi kalau mau belajar tuh ya, Jadi emang capek. di dalam bahasa Indonesia ini kita bisa pakai kata Allah. Allah, ya. Allah itu juga dibilang dari Arab Kristen, bisa juga dari Islam. Gitu. Kalau kata Bapak itu? Apa? Kata Bapak? Bapak dari Yunani. Katolik. Kalau dari Yunani ya, Papa. kalau Yudaisme tidak pernah menyebut Bapak. Yehova nggak pernah disebut Bapak. Yunani, Italia dan apa segala macam itu Papa atau Bapak. Di dalam Yunani, Bapak itu bisa ditulis Theos, bisa juga ditulis Pater. Iya, Pater. Papu, iya, salah kata ya. Enggak beda juga bang. Ya. Arti Yesus itu juga Bapa. Ya, Gitu. Sekarang ya mau Yesus juga Bapak itu betul ya, tapi dari mana dalilnya? Ya. Karena susah ini ya. Kamu mengenal aku, maka engkau mengenal Bapa. Tapi engkau tidak bisa mengenal Bapa langsung gitu. Harus mengenal lewat aku. Itu namanya belajar tentang keagamaan, dasar-dasar daripada keagamaan Kristen begitu. Ya. Papa itu Kalau kamu, di kamu. lanjut. jadi maksudnya di pada mulanya firman Belum fokus ini diskusi mau kemana ini, masih mencari-cari. Maksudnya begini. mulanya firman. Panggilan. Pada mulanya firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama Allah. Maksudnya bagaimana tuh bang? Begini, itu kan pasal 1 ayat 1 ya, kitab Injil Yohanes ya. Nah, kitab Injil Yohanes ini menulis begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, dan firman itu adalah Allah ya. Nah, ini sebetulnya diselidiki ya, katanya bahwa ini adalah ayat palsu, ayat sisipan, ayat yang menyusup pada saat penyusunan Alkitab ya. Ya, ditemukan bahwa ini adalah tulisan dari seorang cendekiawan Yahudi yang bernama Philo ya. Nah, sebetulnya si Philo itu menulisnya begini, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, ya, Theos ya. Dan Logos itu berasal dari Allah, berasal dari Theos. Ya. Nah, apakah Logos itu tidak boleh kita sebut firman? Nah, dalam bahasa Indonesia semua firman, yang dari Musa firman. Padahal kalau dari Musa firman itu bukannya logos tetapi dabar. Ya. Begini Pak Kripto, logos itu tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, makanya firman itu paling dekat, nggak ada padanannya itu. Begini, karena ini diambil dari satu alegori, seakan-akan seorang besar yang lebih besar dari seorang raja itu berfirman, begitu loh. Ya, dialegorikan bahwa pencipta ini adalah satu raja yang berfirman. Kalau dia berfirman, yang keluar kan bukannya napas, tetapi kata-kata kan, perkataan, ucapan. Iya, nah, betul. Itu yang dalam bahasa Indonesia disebut raja itu berfirman, mengeluarkan firman. Dan firman itu bukan saja perintah, bisa
keterangan, ya, macam-macam. Jadi jangan bilang raja selalu memerintah. Dia bisa menyebutkan bahwa di sana ada kerajaan apa, Anda bisa ke sana, ya serang, ya kepung, ya itu. Jadi petunjuk-petunjuk daripada raja itu juga disebut firman, bukan perintah-perintah aja. Ya, gitu. Jadi kita kalau mau baca Alkitab, ya, atau Al-Quran atau kitab-kitab suci, itu pada dasarnya itu adalah perkataan dari orang yang bukan orang, ya, ada sesuatu yang besar yang disebut Tuhan. Ya. Apa itu? Nah itu tentang tuntunan hidup, tentang maksudnya gini Pak Kripto, perkataan itu dari mana datangnya? Apa itu sebenarnya dasar perkataan itu? Itulah logos. Nah, logos itu apa? Logos itu dasar yang mendasari sumber perkataan, itulah logos. Bukan. Ilmu, rasionalitas, reason. Ilmu. Ya, ilmu bagus. Ilmu saja ya, ilmu dulu. Ya. Iya. Jadi ilmu itu, di dalam ilmu kan banyak kata-kata, perkataan, ucapan, keterangan, petunjuk dan seterusnya kan. Ya, ada biologi, antropologi, ya, astrologi, etimologi, teologi. Ya. Jadi ini teologi, logos yang menceritakan tentang theos. Kalau astrologi menceritakan tentang astro, tentang langit dan benda-benda angkasa. Ya. Kalau biologi tentang kehidupan, tentang hewan, tentang jasad-jasad rohani, ya. Bahkan juga tentang manusia. Ya. Jadi logos di sini pada mulanya ada logos. Logos ini kan ilmu, ya, menerangkan. Ini kan soal ketuhanan, ya, bukan soal undangan tentang Tuhan. Ya, dan logos ini bersama-sama dengan yang diciptakan oleh si logos, ya, yaitu disebutnya Tuhan atau Allah atau Bapa atau Theos, ya. Dan logos ini, ya, adalah Allah atau adalah Tuhan. Dan si Philo itu sebetulnya menulisnya berasal dari Tuhan. Ya, kalau dibilang adalah Allah, nggak mungkin dua Allah. Ya, yang satu namanya Logos, yang satu namanya Allah. Jadi sebetulnya Logos ini adalah Yesus bilang, kalau kamu mengenal aku, engkau mengenal Allah, mengenal Bapakku, ya kan? Jadi dengan Logos kita tuh mengenal siapa Tuhan itu. Ya. Terbalik itu Pak Kripto, terbalik gitu. Jangan mengenal Tuhan untuk mengenal si Logos. Jangan dibalik. Saya kenal Tuhan untuk mengenal Logos. Terbalik itu. Maksud saya begini, kalau teologi, kalau kristologi jangan dianggap sebagai teologi. Kalau teologi, kita hanya membahas theos, ilmu tentang theos, bukan kristologi. Jadi kalau kita bicara teologi, kita tidak membicarakan Yesus di sini, Pak. Sekarang kita ini bicara tentang kitab Yohanes, ya. Dan kemudian pada abad-abad sesudah itu ada soteriologi, ada kristologi, ada teologi, ya. Kalau kristologi, logi yang tentang Kristus, tentang Yesus. Kalau soteriologi tentang keselamatan yang dibawakan oleh Yesus. Teologi tentang Bapaknya Yesus. Gitu loh, itu kemudian, ya. Nah, kita nggak usah ke situ lah. Kita kan mau bicara tentang pasal 1 ayat 1. Ya. Nah, gini, Bang. Dan logos itu, ya. Logos itu Halo. Ya. Ya. Kita berbicara di sini. Kan banyak orang-orang tidak mengerti tentang yang abang ngomong itu. Kita di TikToknya aja yang tahu ini sebenarnya.
jemaat di luar daripada TikTok itu tidak tahu tuh bang. Taunya mereka Yesus, itulah Bapa, anak Allah. Taunya mereka bang. Begini aja Pak Kripto, tegaskan narasi Anda teologi atau kristologi. Nah, kalau teologi bahas teosnya, jangan dicampur aduk. Kita di sini ikutin Yohanes, ya bukan orang-orang yang di luar sana. Ya, kita ikutin si Yohanes penulis tentang logos. Logos itu tentang Yesus, di dalamnya tentang keselamatan, tentang Bapa. Ya luar biasa. Terbalik itu Pak Kripto. Jadi tentang Yesus bukan teologi lagi, kristologi. Itu kan bikinan orang-orang zaman kita. Salah, nggak ada logikanya. Akan terbalik. Jadi di zamannya penulis Yohanes tuh dia nggak ada cerita, oh ini soteriologi, ini kristologi, ini teologi. Bukan. Jadi pasal 1 ayat 1 itu mencakup semua tentang Yesus, tentang si Bapa, tentang keselamatan. Tidak ada Yesus di ayat 1. Yohanes 1 itu tidak ada Yesus di situ. Loh, kalau mengenal Bapa harus mengenal Yesus bukan? Tidak ada disebut mengenal Yesus. Jadi logos itu adalah mengenal Bapa tok. Ya. Salah itu. Begini, dengar ya Pak Kripto, ini adalah teologi. Yohanes 1 ayat 5, ini sama dengan Kejadian 1, 5 ayat. Kalau kejadian itu ke semesta ya, makrokosmos. Nah, kalau Yohanes 1 itu ke mikrokosmos. Maksudnya kalau Kejadian 1 itu untuk semua alam semesta, menjadikan alam semesta. Jadi ilmu itu berkata-kata untuk menjadikan alam semesta supaya terang. Nah, kalau Yohanes, ilmu itu berkata-kata agar manusia itu hidupnya menjadi terang. Kan jelas itu narasinya itu. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Itu. Jadi harus runut, jangan dibolak-balik. Jadi Yohanes 1 pada mulanya adalah logos, ilmu. Nah, ilmu itu bersama-sama dengan theos. Dan logos itu adalah theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan theos. Segala sesuatu dijadikan. Nah, bagaimana ilmu itu menjadikan? Nah, dia berfirman. Apa firmannya? Itu seperti Kejadian 1. Berfirmanlah Allah. Jadilah. Dari ilmu keluar perkataan. Untuk apa? Kalau di Yohanes 1, untuk terang manusia. Supaya manusia itu kudus, dikuduskan dari gelap kepada terang. Ini trinitas juga ini. Kenapa ya saya jadi bisa ilmu menjadi perkataan. Terlontar keluar ya. Ya terus. Jadi harus runut, kita jangan terbalik-balik. Nah, kalau masuk kepada Yesus, maka itu kristologi. Kristologi itu apa? Apa dasarnya? 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, ini 1 Korintus 8 ayat 6 ini juga terintas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu loh, ditekankan satu. Namun ya, di sini Paulus menjabarkan apa itu yang satu. Yang satu itu adalah, pertama, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Yang kedua. Ulangi 1 Korintus 8 ayat 6. Oh ya. Yang kedua, yang oleh Allah yang satu itu segala sesuatu telah dijadikan. Yang ketiga, yang karena Allah yang satu itu kita hidup. Ini trinitas. Nah, gimana kristologinya? Yaitu kalimatnya yang daripadanya berasal sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Nah, ini kristologi. Bagaimana kita hidup seperti Allah itu? Di mana pada Allah itu ada logos, pada kita ada pikiran. Pikiran kita itu untuk apa? Sama dengan seperti Allah itu dalam menciptakan jadilah. Nah, dari pikiran kita ini keluar perkataan untuk bekerja, menjadikan apa ini? Nah, itu yang kita jadikan menjadi hikmat kita. Trinitas, nih itu baru kristologi. Nah, siapa
Siapa role modelnya? Baru masuk ke Yesus. Makanya Yesus berkata, firman yang telah kuterima, logos yang kuterima telah kusampaikan dalam bentuk kata-kata, ya kan? Dalam bentuk kata-kata untuk pekerjaan. Makanya Yesus menjawab kepada Filipus, lihatlah pekerjaan itu, katanya. Jadi harus runut dia, jangan digabung, dicampur-campur, dibolak-balik teologi Kristologi. 1 Korintus ayatnya yang kedua bagaimana bunyinya? 1 Korintus ayatnya yang kedua. Enggak, fokusnya 1 Korintus 8 ayat 6 aja. Kalau ayatnya ke-7, melebar, gimana melebar? Dia telah melebar. Ya kalau 7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Nah, banyak orang nggak ngerti. Iya kan? Lanjut. Nah, jadi tentang saya bisa jelaskan itu. Saya bisa itu nanti dia akan melebar, tetap akan melebar itu karena ilmu. Nah, jadi tentang aku ya. Ketika perempuan Samaria berbicara dengan ayatnya ketujuh akan melebar dia itu. Kalau ilmu mungkin melebar dia nanti. Ya biar kita tahu dulu aku itu siapa ini ya. Kata jawab perempuan itu kepada, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ini Mesias loh, juru selamat, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan. Ini loh, memberitakan itu apa? Ini kan kata-kata itu. Pemberitaan kata-kata itu yang datang. Jadi itu tadi siapa itu yang fokus ke masalah fisik Yesus itu tanda itu, Pak Lugan. Ini yang saya sanggah dari Anda. Jadi yang datang Mesias itu bukan tanda lahir, bukan, tetapi perkataan yang diberitakan. Nah, dijawab Yesus lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perkataan Yesus itulah Kristus. Perkataan untuk apa? Nah, artinya dari logos, dari pikiran, dari ilmu yang ada pada Yesus itu dia berkata-kata untuk bekerja, untuk dikerjakan. Nah, begitu. Saya dapat dia. Saya bingung sama Bang Laban ini, kayak saya kalau melihat lukisan ini abstrak gitu. Ya. Lukisan apa? Kalau dengerin narasinya Bang Laban tadi, saya kan runut lah. Ya, saya bicara teologi, ke kristologi. Ini ya, Anda tuh seorang painter, pelukis, tetapi lukisannya abstrak, nggak jelas yang dilukis itu apa. Begini saya ulang ya, saya berteologi, udah, kemudian berkristologi, ya bisa diterapkan loh. Penerapan itu yang penting, hikmat. Hikmat itu kan kajian mendalam tentang segala sesuatu, analisa, serta perbuatan. Apa yang bisa diperbuat dari narasi saya? Artinya, kita sebagai manusia punya pikiran, punya logos dalam bentuk mikro ya. Nah, kita berkata-kata dengan pikiran kita itu. Untuk apa? Berkata-kata ini untuk sebagai SOP kehidupan kita. Untuk bekerja. Jadi, apa itu tidak bisa dimengerti? Bang Laban, besok Bang Laban tuh ikat pakai karet itu Alkitab ya. Bungkus, simpan di lemari. Ya, karena Bang Laban itu berbicara tentang tata krama, tentang kebaikan, ya. Itu kan tadi kan. Tidak ada. Dibanding Anda terbalik-balik, yang mana kristologi, teologi Anda balik-balikkan. Nggak usah cerita tentang Yesus. Anda tuh ngajar istri, anak-anak, ya. Saya teologi sudah, kristologi sudah, aplikasi sudah. Apa yang kurang? Apa perlu duit Anda? Saya merasa apa yang Anda cerita tentang kristologi, soteriologi, teologi itu seperti Anda melukis sesuatu lukisan abstrak. Di mana salahnya? Bantahlah kalau ada salahnya. Ya. Makanya saya bilang lebih baik itu Alkitab disimpan ya di lemari, dan Anda biasa kalau gitu lebih baik Anda buat peti mati, Anda masuk ke sana suruh paku kubur. Bukan. Bicara seperti itu. Logika dibantah logika, Pak Kripto. Jangan seperti itu. Jangan ad hominem. Kalau saya tuh nggak suruh Bang Laban mati, tapi ya, saya lebih ke situ. Mendingan gitu. Jangan suruh Kripto mati. Saya pembaca Bibel dengan akal. Buat apa baca Bibel?
Karena di situ saya melihat ilmu. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan jelasan Amsal 8 ayat 12. Buat apa itu Bible, saya tanya? Buat apa? Ini kan apa itu? Apa namanya? Apa berbuat baik harus pakai namanya? Bible? Apa berbuat baik itu inspirasi gitu kan? Pakai Bible, apa orang nggak bisa berbuat baik? Siapa role model Anda? Ban, kalau tidak ada Bible, apakah Anda bisa menawar itu semua? Saya bisa cari uang tanpa Bible. Saya bisa nyetir tanpa Bible. Saya bisa siapa role model Anda dalam berpikir? Saya tanya. Saya bisa masak tanpa Bible. Siapa? Apa? Role model Anda dalam berilmu, berkata-kata dan berbuat siapa? Saya nggak perlu role model Yesus, saya nggak perlu role model siapa? Jadi siapa? Seperti apa role model Anda, kehidupan Anda? Nggak perlu saya bilang role model siapa. Ya. Yang saya tanya, bagaimana Anda berpikir, berkata-kata, berbuat? Bagaimana? Ya. Coba jelaskan kepada saya. Apa Lee Kuan Yew role model saya atau siapa? Putin. Ya siapa? Saya nggak perlu role model. Logika Anda. Kalau logika Anda jelaskan, saya bisa terima. Kalau logis Anda menjelaskannya. Kristen ini apa? Kristen atau apa? Nggak jelas ini, Opung. Dia cuma mengganggu-ganggu narasi. Apa ini? Manusia atau apa ini? Silaban diuraikan tentang hidup dia, tentang Alkitab. Kok Anda, sama kau mana ada perlunya sama kau itu, kripto? Maka Bang Vivo ya dan Bang Laban, saya tanya dasarnya Anda punya Alkitab atau menyebut Kristen untuk apa? Dasar kau bicara dari mana? Coba jelaskan, dari mana? Ateis? Dari mana? Coba biar kami tahu dulu kau. Saya bertanya. Bukan, hidupmu dulu. Dari dasar kau bicara itu dari mana? Sekarang ya, saya bertanya kepada ya bukan Vivo. Sekarang, dari bicara kau dari mana? Silaban tadi dari Kristen dia bicara. Kamu dari mana? Saya berangkat dari Alkitab. Berangkat dari mana? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong kau bicara. Saya bertanya, Bang Vivo itu punya... Iya. Kalau kamu bertanya dari mana, kamu hidupmu dari mana? Oh, hidup saya? Nggak jelas. Oh, itu hidup dari mana? Dari mana? Dari kau bicara, dasarmu bicara dari mana? Bicara kamu dari mana? Apa di posisimu di dalam yang kau uraikan di dalam secara hidup? Nggak ngerti maksudnya hidup saya dari siapa? Makanya nggak ngerti apa kau bicarakan, memang nggak ngerti. Nggak ngerti kau apa-apa, tapi kau menangkal yang diuraikan Silaban, kau sangkal. Hidupmu kau nggak ngerti bagaimana kau menangkal. Saya melihat Laban ya, berbicara itu seperti cara dasarmu bicara pasti ada relevansinya apa, dari mana kamu? Sekarang saya tanya, kau malu mengatakan dari ateis, dari Hindu, dari mana? Bukan kau tanya, bukan bicaramu enggak? Dari mana? Saya Kristen Protestan, saya Kristen Protestan udah. Kau dari mana? Yesus itu kau dari mana? Kau dari mana? Enggak, kau dari mana bicaramu? Dasar kau bicara pasti ada dari mana? Ini ya, di atas itu ada Bang Arif, ada Bang Bukan. Dari pohon kayu. Dari mana kau? Dari angkasa, dari Buluto, dari mana? Jelaskan kau dulu. Saya di sini masa kau bicara nggak bisa? Untuk bertanya kepada Bang Vivo. Iya, mau bertanya pun kau, tapi dasarmu pasti ada. Ateis ke, Buddha, Hindu, Islam ke apa? Masih nggak ada. Saya Kristen. Kristen apa kau? Kristen abal-abal? Gak usah tanya abal-abal atau Katolik. Kristen abal-abal? Saya tanya Bang Vivo, kalau Bang Vivo itu Kristen, siapa itu Yesus? Diam. Kristen abal-abal kau. Ya silakan diuraikan tentang firman Tuhan yang dia tahu. Lalu kamu sangkal, nggak perlu. Hidupmu nggak perlu. Mana cara bicara seperti itu? Ya, sama-sama Kristen. Saya tanya sekarang. Siapa Yesus bagi kenapa kau kayak gini? Jadi kenapa kau tadi mengatakan itu nggak perlu? Mau nggak ditanya? Jadi kalau kau Kristen, kenapa nggak perlu Alkitab itu? Alkitab nggak perlu kamu katakan tadi. Dia Kristen tipu-tipu. Kristen tipu-tipu kau iya. Kristen abal-abal. Dari mana? Kristen pula kau ini.
Dia Dari mana Kristen. caranya? Karena kamu tadi apa kamu uraikan tabir sama silaban? Apa yang kamu sangkal dari dia? Dia menguraikan teologinya. Dia menguraikan secara otentik, secara walaupun nggak kau terima, tapi jangan nggak perlu itu sama aku. Kan kau bilang memang hidupmu nggak perlu. Hidupmu nggak perlu itu kalimat Kristen apa macam kau? Hidupmu nggak perlu, saya nggak ngerti itu kalimatnya. Memang kau bicaramu nggak ngerti, kau sendiri nggak ngerti bagaimana kamu di dalam itu. Mau kau terima atau tidak, tapi jangan kau katakan tadi seperti itu. Apa kau bilang nggak perlu itu? Maka tidak katakan lebih baik dipeti mati sekalian. Memang benar. Kamu mati tidak, hidup tidak. Kan gitu jadinya kau ini. Nah ini ngaco kan? Bang Vivo ngaco. Kau yang ngaco. Kau yang ngaco. Bicara apa, diskusi apa macam kamu? Saya hidup. Bertanya-bertanya, tanya hidup mau kau tanya, hidup mau kau tanya. Apa itu hidup? Yang relevan lah kau bicara. Maka saya kata Kristen dari mana kau? Dari Hong Kong, dari Pelanek Berutu kau. Apa itu Kristen? Tapi kau Kristen kan masih nggak tahu kau Kristen. Kristen apa? Kristen di Pare. Apa itu Kristen? Apa itu Hong Kong? Tapi kamu mengatakan tadi kau Kristen. Hong Kong Dia menyamar jadi Kristen, menyamar. Kau menyamar Kristen. Kristen apa kamu? Apa hubungannya Hong Kong nggak boleh dengan Kristen? Makanya kamu lebih baik kau diam. Nggak boleh kau bicara apa itu kalau berdiskusi tentang firman Tuhan karena nggak layak yang kau rakyat semua. Apa itu firman Tuhan? Apa itu? Jawab dulu, apa itu firman Tuhan? Apa itu Tuhan? Mengaku Kristen pula, dari mana dasar hidupmu pun kau bicara, dasar kau bicara pun nggak ada. Ya itu Islam. Notor. Tapi apa itu Tuhan? Tapi mengaku Kristen dia. Ya, potan. Apa itu Tuhan? Ya, dia penipu. Tuhan itu apa, potan? Ya benar, ini penipu ini. Apa itu Tuhan? Apa dulu nanya? Itu kalian bilang Allah itu zat. Zat itu apa? Coba jawab dulu. Jangan ke sana. Kripto gini aja. Kamu berteologi dulu. Bisa dengar? Kripto. Coba kamu berteologi. Ya. Apa itu Tuhan? Apa ya? Kamu berteologi, jangan bertanya. Punya ilmu nggak kau? Saya bertanya, bukannya berteologi. Saya bertanya. Supaya otakmu tidak terbalik-balik, kristologi dan teologi. Apa? Mulai di teologi. Ya udah. Kamu jangan seperti JO. Kalau JO memang nggak mau berteologi. Ayo. Kalau Laban tahu teologi, apa itu teologi? Ilmu tentang teos. Teos itu siapa? Opung mulai itu. Masa kayak gini kau jadi kau udah ada ujur kau, bukan seperti ini diskusi. Kita belum nyampe. Kayak anak-anak kau. Bukan anak-anak itu. Kamu sudah lama ku ikuti, kamu nano-nano, kamu gereja gak perlu. Kamu mengatakan udah masuk kemana-mana, akhirnya gereja gak perlu kau bilang. Tadi lebih baik kau bungkus ikat kitab Bibel itu kau bilang pula. Iya. Tapi kau masuk kemari ingin membawa kekristenan. Apa dasarmu bisa kekristenan? Teologi lah. Laban itu percuma baca Alkitab, tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, apa pertanyaan apa? Kau berteologi dulu. Lebih baik Alkitabmu diikat karet, dibungkus baik-baik, simpan di lemari. Oh, berarti iya, besok kamu cari peti mati, kamu masuk ke situ. Berarti si kripto Lucifer itu. Enggak, kripto ini dari Amerika dulunya. Jadi dia ngaku udah kemana-mana gereja. Akhirnya enggak, gereja enggak pernah diakuinya. Udah di rumah aja katanya. Misalnya dia tinggal di hutan. Oke. Saya bacakan apa itu teos. Sudah saya baca ayatnya 1 Korintus 8 ayat 6. Iya. Jadi telinga mungkin nggak dengar. Ya, saya menjelaskan tadi. Saya tidak menafsir itu. Teos saya itu membaca apa adanya. Oke, baca teos itu apa? Alah, kayak anak-anak kau diskusi kau. Kau udah bau tanah. Teos itu apa? Teos itu apa? Kurios itu apa? Dewasa lah kalau diskusi. Berteologi dulu kau. Kau sama seperti J.O. dan Marcion kau. Disuruh berteologi kan dia mulutnya. Teologi apa? Kau perusak kekristenan kau sebenarnya.
Tadi aku diam. Warnamu sudah lama saya tahu. Saya menghormatimu karena kamu udah orang tua. Tapi kalau seperti ini, gaya anak-anak kamu pula. Kita di sini adalah orang-orang yang berilmu, ya, bukan orang-orang. Kemukakan teologimu. Kalau kamu berilmu. Kalau kamu tidak bisa, berarti kamu orang Marsion kamu. Maka saya tanya, Marsion itu apa? Ayo, Marsion itu apa? Orang seperti kamu yang mulutnya tertutup ketika diminta dia berteologi. Di dalam Marsion ajarannya apa? Jangan seperti kamu itu nggak jelas. Oh gitu, cuman begitu. Iya. Oh, Marsion itu adalah sesuatu mulutnya akan tertutup ketika diminta berteologi. Marsion itu bisa, siapa? Langsung macet otaknya. Ya, orang seperti kau ini. Apa ajaran Marsion? Gak bisa berteologi, Marsion gak bisa berteologi. Terbalik-balik, sama seperti kau. Ya, gak bisa berteologi, dia bisa apa? Ya bisa kayak kau inilah, kau cuma ngomong-ngomong aja. Ngomong, bertanya. Laban. Anda mesti buang dulu semua. Saya pakai. Buang semua oli-oli. Belum lagi kita bicara kuantum. Kalau bicara kuantum mana sampai otakmu situ. Ya, buang semua oli-oli yang sudah kotor itu, isi dengan oli baru. Mari. Berteologi lah. Kalau kamu sanggup berteologi, ku terima. Ayo. Ku buang. Kalau kamu sanggup berteologi, nggak usah ngomong lah. Susun kembali. Apa itu oli baru? Apa itu? Ya, oli baru. Siapa itu Tuhan? Oli baru. Ya, nggak siapa-siapa Tuhan. Kok siapa? Ditanya si kripto apa oli baru, siapa Tuhan malah kayak tanya. Manusia Tuhan cuma siapa Tuhan. Itu Anda tuh punya mobil, olinya sudah kotor semua, mesti buang. Dari tadi sudah saya jelaskan. Jelaskan Pak Lugan tadi apa tentang Tuhan, keteladanan ya, kata-kata untuk mengajar perkataan itu ketuhanan. Saya bilang apa Tuhan, dasar tuli kau. Buat apa Yesus bagi Anda? Buat apa? Tadi saya bilang role model, nggak dengar kau? Ya, role model apa? Bajunya, dalam berpikir, berkata-kata, berbuat. Ya, berbuat seperti apa? Sudah berulang kali saya katakan. Berbuat seperti apa? Dasar apa tuli gimana? Orang tua. Menghormati orang tua. Atau apa? Berpikir, berkata-kata, untuk berkreasi. Apa? Kreasinya apa, Yesus? Itu menjadikan segala sesuatu semakin baik adanya, begitu. Apa? Itu kita hidupkan di hidup kita sehari-hari, di lingkungan kita. Sudah berbuat baiknya menurut Yesus apa di dalam keluarga? Apa, Yesus? Mata kau lah, bertanya aja kau kayak apa kau. Kamu berdiskusi jadi apa kayak kanak-kanak kau? Pak Kripto hidup untuk apa sih? Ya saya tanya, buat apa Yesus bagi Anda ini? Enggak tahu, kau tanya dulu. Saya jawab, buat apa lagi? Buat apa? Udah dibilang role modelnya. Pak Kripto hidup untuk apa? Ya, menurut Potan, hidup itu apa dan buat apa hidup? Aku tanya sama Bapak, kamu hidup ngapain di dunia ini? Ngapain? Oh, untuk bikin ribut lah ini. Dari muda saya belajar untuk jalan. Saya siapa yang menciptakanmu? Sama dengan hewan ini. Siapa ini? Nggak ada berpikir dia. Manusia adalah hewan yang berpikir. Tapi ini nggak berpikir dia. Anggap apa aja, anggap tak ada. Iya, kalau seharusnya orang setua seperti ini tidak seperti ini berdiskusi loh. Justru saya berdiskusi dari fondasi, ya. Berteologi lah kau dulu, kalau sanggup. Apa itu Tuhan? Ya, kita susun kembali. Silakan berteologi. Tadi Yohanes 1 pun terbalik-balik ke buat. Sama Anda, siapa Tuhan, siapa Kurios, siapa Theos? Tadi saya sudah jelaskan, mau saya ulang lagi? Ya, ulang lagi. Dasar tuli kau. Ya. Tadi saya kutip ayat itu untuk apa? Itu teologi saya bilang. Ini kristologi saya bilang. Ini penerapannya saya bilang tadi. Dasar tuli kau. Iya, saya tanya sekali lagi. Ya, tadi kan mati lampu. Masuk kotak kau itu. Tadi kan mati lampu. Sekarang udah terang kembali kan. Otakmu yang mati, otakmu. Makanya cari besok peti mati. Kamu masuk tadi situ. Tadi kan korslet. Sekarang tanya lagi. Yesus itu Tuhan apa
Tuhan? Jawab. Pikir Pak Kripto ini apa? Rusak. Jangan tanya Pak Kripto. Sekarang saya tanya, Yesus itu kurios apa teos? Jawab. Diam kan? Nggak bisa jawab. Nggak ada guna. Nggak ada guna baca Mau Alkitab. kita jelaskan pun nanti tetap Tadi aja. Teos saya jelaskan tidak ada Yesus situ. Kau dasar memang nggak ada otak ini, udah mati Jawab otaknya. salah, nggak dijawab juga salah. Jadi payah. Ya payah. Jawab Anak-anak dulu. seperti ini nggak ngerti dia apa jawaban. Yesus itu Tuhan bukan? Apalagi buat nanti polemik ini makin mampus lah ini orangnya. Kalau aku buat jawaban polemik makin mampus lah ini, nggak ngerti. Seakan bahasa biasa aja nggak ngerti dia. Laban itu nggak seharusnya kau seperti itu seusia seperti ini. Justru saya mulai dari muda tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Hanya pertanyaan sederhana, nggak bisa dijawab. Dari tadi sudah kami jawab di sini bukan. Sudah diumumkan host tadi. Bukan. Nggak dengar, memang besar tuli korslet otak kau. Jadi Yesus itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Makhluk kuantum. Itu kacau Anda. Kok kacau? Kenapa kacau? Kuantum apa itu tidak pernah Anda melihat kuantum di Bibel? Enggak ada kuantum. Coba ayatnya. Korslet kau. Ajarkan saya kuantum di Bible. Ketika Yesus bangkit itu tidak ada yang mengenal dia. Kenapa? Ketika Yesus bangkit tidak ada yang mengenal dia. Itu kuantum. Kenapa itu? Gara-gara apa? Di ayat berapa? Pasal berapa? Bukan Kristen dia. Besok cari. Ayatnya. Jangan besok. Mati. Ketika Yesus bisa masuk ke satu rumah yang tertutup, apa itu? Itu goib. Goib, kuno dah goib. Kuantum lah, istilah keren, sains goib. Serudik, aku tanya dari Amerika. Amerika bicara goib, malu-maluin kau Kripto. Mana kau tinggal sekarang? Kampung mana? Kampung. Goib pula kau bilang. Saya ada di pulau terpencil. Pantasan lah. Iya, dia di Pulau Patmos dia. Jangan seperti inilah diskusi. Ya udah. Sekarang mau disusun lagi nggak ini? Kalau nggak kita semua tidur aja lah, lebih bagus. Udah 2:30. Besok cari peti mati. Tuh kan. Ini apakah seorang Laban yang Kristen yang katanya mengikuti Yesus? Kok mengikut Yesus? Mana ada pengikut Yesus? Yang ada pengikut Kristus. Gimana sih? Oh, pengikut Yesus. Bisa kau ikuti Yesus? Pengikut Yesus dengan bisa kau ikuti tuh? Beda ya? Gimana? Gimana cara kau mengikuti Yesus? Ketemu aja gak pernah. Pengikut Kristus. Sedangkan Paulus saja gak pernah bertemu Yesus. Secara lahir gitu ya. Itu apa itu? Yesus nggak pernah. Yesus mana yang diberitakan Paulus ini? Kutanya dulu kau. Iya. Yesus apa? Yesus dari TikTok. Itulah kanak-kanakmu itu. Gimana diskusi seperti ini? Ya udahlah. Kita lagi dulu. Kira. Sudah capek semua. Itu tanda-tanda kelelahan. Tanda-tanda tua, tanda-tanda otak korslet. Jawab besok cari peti mati. Tuh kan. Seorang pengikut berubahlah kamu. Kamu tadi berteologi tidak bisa. Kamu tanya, tadi kenapa Paulus tidak ketemu Kristus ya? Yesus. Arif, apa nih? Arif, ini hostnya tidur pula ini. Tadi saya masuk ke kamar ini mau saya tangkap dari takhta ini, tapi dia diam, saya diam. Di takhta ini mau saya lebih baik tidur daripada diskusi dengan Bang Saya mau tanya tadi, kenapa Paulus tidak ketemu? Oke lah, saya turun ya. Terima kasih Saudara Laban, Botan dan semua rekan-rekan saya di sini. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Enggak usah lagi di ini.
Si Kirto nggak usah dia dimasukkan aja ke parit busuk itu. Iya, saya juga turun. Oke, terima kasih. Salam semua. Sama tanya, Paulus tidak ketemu Yesus ya, Paulus. Halo? Tadi Paulus tidak ketemu Yesus. Mana itu orang-orangnya tadi tuh? Halo, selamat siang. Selamat siang. Pagi. Sama tanya sama tadi yang orang-orang yang tadi tuh, masa Paulus tidak ketemu Yesus? Mana orang-orang yang tadi tuh? Halo kakak. Selamat pagi semua. Masa Paulus tidak ketemu Yesus? Saya mau tanya, aduh, masa gitu? Mereka tadi cuma logika saja. Kayak orang asrama. Halo kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya bilang assalamualaikum lagi. Selamat pagi. Emang kenapa kalau bilang assalamualaikum? Hah? Bagi saya tidak rasa bersalah. Assalamualaikum. Ya udah. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Iya sudah. Oke. Saya mau jawab lagi sudah. Tuh, pada ketawa dia. Tidak, saya mau tanya sama kakak-kakak laki-laki yang tadi tuh di bawah. Tapi mereka semua sudah, dengan mereka punya ilmu-ilmu sudah langsung tidak tahu kemana. Ini acara apa bang ini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tanya kakak-kakak laki-laki yang di atas dua boleh, dua dengan yang di apa, yang di frame lebar ini dia. Itu baru bisa. Kalau saya cuma. Selamat pagi Pace. Kalau tidak tahu Pace, kenapa naik Pace? Kenapa? Iya. Saya mau. Pace tidak tahu acara apa, tapi Pace naik. Gimana ceritanya? Saya dengar masalah tidak jelas saya terlalu banyak. Pace sudah minum kah? Kristen baku hajar, itu saja. Iya, kalau sudah baku hajar suruh saya baku hajar Pace jadi jurinya. Tidak, saya mau tanya tadi saja kalau dia baku hajar. Paulus sudah ketemu Yesus dan saya mau bilang tapi dong sudah jalan jadi. Pace mau jalan ke mana? Ke surga? Saya tidak mungkin ke surga, saya berdosa banyak. Oh, jadi Pace ke neraka dong. Jadi. Jadi Pace ke neraka. Dia Pace ke neraka dia. Iya, tidak apa sudah. Kalau neraka juga yang penting neraka bagian luar saja. Bagian pinggir. Ada bagian luarnya, bukan pantai itu Pace. Bisa juga. Bagian luarnya. Kan kalau nakal-nakal biasa kan di pinggir-pinggir kan. Oh, di nggak ada gerbangnya pinggirnya gitu. pantai langsung. Di gerbangnya mungkin dia. Iya, bagian-bagian pintu gerbang di luar. Iya. Pas pintunya nutup. Jadi berapa jerigen ini Pace ini? Tidak ada ya, tidak. Oh, enggak minum Pace. Baguslah Pace kalau enggak minum. Itu saya cuma dengar saja, mereka. Itu saya mau tanya Paulus, kenapa bisa begitu Ceng? Langsung sudah hilang semua Ceng, saya mau rasa agak sedikit ini. Paulusnya mungkin hilang Pace, pergi cari cowok. Ya mungkin. Itu mungkin. Pace sudah ketemu Paulus.
Pace belum pernah ketemu. Itu Paulus tetangganya Pace, masa Pace tidak ketemu? Aduh. Ada yang namanya Paulus tetangganya Pace. Di kemarin pencuri mangga baru dapat tangkap di polisi gitu, ketemu dia lagi hari ini. Ya udah Pace, saya mau turun dulu. Pace mau lanjut kah? Pace mau lanjut. Saya tidak tahu dari kakak ada ini aja kalau mau. Ya satu turun. Kalau tidak ya sudah. Iya, Tuhannya Pace siapa? Tuhanmu Pace? Tuhannya Pace siapa? Ayo ditanya lagi. Oh, sudah ditanya Pace. Ayo, iya oke. Yang sampai sekarang ya masih Yesus. Kalau Katolik kan nanti bilang 2. Oh, emang kedepannya mau apa itu? Iya, mau sekarang ganti lagi kedepannya gitu. Kedepannya. Tidak, maksudnya kan mau ganti kalau lagi. begini, kalau kan mereka bilang kan kalau Katolik kan Tuhannya 2. Satu Bunda Maria, satu Yesus. Kata siapa Tuhannya 2? Kata siapa Tuhannya 2? Kata mereka. Mereka siapa? Nggak sesamanya. Sama Ote. Ote saja berebut Tuhan. Aduh, gimana nih Pace ini? Tuhan 3, Tuhan 2, Tuhan 1. Pace istri berapa Pace? 2? Saya belum ada istri. Cari dong. Bujang Pace. Makanya cari dong, cari. Tolong cari. Biar di Muslim juga tidak apa-apa. Biar dari Muslim juga tidak apa-apa. Nggak bisa. Kan jalan kan bareng kan bisa kan jalan bareng. Mati bareng. Makin kuat lagi agamanya. Pace mau juga mati bareng. Pace juga mau mati bareng, jalan bareng. Ya saya tahu sih, saya tahu masalah mati yang sana yang mati yang sini saya mengerti juga, tapi ya sudah. Kalau cinta sama-sama mati Pace. Juga ini Pace. Hibur-hiburan ini Pace ini. Bro, saya penting santai saja. Enggak. Yang penting jangan sambil angkat bir Pace ya. Pace suka bir apa? Oh iya, ucap betul. orang tua. Begini, di Al-Quran tidak ada keharusan untuk minum minuman ya. Ini Pace Al-Quran. Gimana Pace? Kalau di Al-Quran ada keharusan untuk minum minuman atau tidak? Bisa minum minuman seperti sirup, ya kan? Yang beralkohol, mungkin yang beralkohol. Nggak bisa. Nanti Pace mabuk. Kalau Pace mabuk nanti sembarang Pace bikin. Masa minyak parfum mau diminum atau Pace? Kalau dikisah ada kan tidak ya? Kalau alkohol parfum Pace minum nanti kentutnya harum. Ya ampun, itu sudah diekstrak bebek. Kan alkohol juga itu Pace. Kalau Pace minum harum kentutnya. Ya oke lah kalau gitu oke sudah ya oke. Yes, betul lanjut lagi Pace, cerita dulu. Pace banyak tambang emasnya sana, bagi-bagi dulu. Harta Tuhan. Saya tidak tambang emas di sini. Oh, tambang apa itu? Nanti kalau saya pergi rampok Pace, tambah kasih jangan usir Kasih inilah musuhmu. Nanti kalau saya pergi rampok Pace, begini. Kasihlah musuhmu, yang penting kasihlah yang di tuan tanah, karena kita punya tuan tanah juga kurang tahu juga jadi. Pace on cam Pace katanya. Aduh, jangan on cam. Saya hati on cam sekarang.
Pace sudah gak ada, saya lihat fotonya. Kau lagi. Bagaimana mau cari cewek Pace nggak mau on cam? Kan sudah lihat kan fotoku kan, dibagikan saja. Tebarkan pesonamu, Pace. Kalau foto orang tak percaya, Pace. Kalau foto, tak percaya orang. Itu banyak janda-janda di bawah mau lihat. Teknologi 2025. Siapa tahu Pace tidak laku-laku di tahun 2025. Iya, itu lagi. Jangan gitulah doanya. Semoga lah. Apalagi Pace tadi cita-citanya di pinggir-pinggir neraka, mana ada mau orang Pace di pinggir surga masih mau orang. Saya di pinggir neraka, bukan saya di pinggir neraka. Oh maksudnya pinggir neraka dan surga. Neraka tidak mau terima saya. Bagaimana? Neraka juga terima, surga juga terima. Jadi Tuhannya pakai ini dua. Bukan Tuhan saya dua. Maksudnya saya bilang gini, antara surga dan neraka juga tidak mau terima saya. Karena saya baik juga, jahat juga. Tuhannya Pace tadi bilang temanya dua. Kenapa berebutan Tuhan 2, 3, 1 Pace? Terus Pace bakal gentayangan terus itu. Siapa saya? Genteng, jadi bagian sebelah kan gentengan aja. Kalau sebelah mana Pace? Iya, oke. Siap. Bagus juga. Saya lagi berat Pace. Berat apa? Sudah makan siang Pace? Sudah makan pilang? Sorry, saya permisi sebentar ya. Enggak, mau on cam dulu, permisinya mau on cam. Bukan, saya permisi ke loket dulu. Mau berak? Loket. Oh, loket. Untuk kecil. Tiket kecil. Pace ada tuak di situ Pace. Di situ ada tuak Pace. Oh, enggak ada. Enggak ada. Yang ada apa Pace? Kosong. Saya mau begini orangnya. Ya. Begini bagaimana Pace? Jelaskan. Jangan begini saja baru Pace dia. Saya dari tadi saya datang ke belakang jadi bisa sabar sedikit dulu kan. Nah, kasih besar mana on cam Pace? Itu sudah. Sabar dulu. Jangan lagi merah Pace nanti on cam. Jangan sampai on cam Pace lagi berak. Aduh, saya turun dulu apa? Sudah ada hiburan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hmm.